Jangan mau jadi cowok baik. Cowok baik cuma dimanfaatin, dimainin hati dan perasaannya, diperas sampai habis energi, waktu, dan perhatiannya. Pokoknya lu harus jadi cowok jahat. Apa bener gitu bro? Bro Toksi belakangan ini banyak nontonin channel pengembangan diri buat cowok. Maklum, dia habis putus sama ceweknya. Kisah cintanya berakhir tragis. Dia kasih segalanya buat si cewek, tapi berakhir diselingkuhin dan ditinggalin. Sakit banget. Nah, beberapa dari channel cowok yang ditonton Bro Toksi, penyampaiannya maskulin banget. Banyak ilmu-ilmu red pill yang terdengar kejam, tapi membuka mata. Tapi ya itu, kalau dipelajari secara dangkal, bikin cowok jadi berhati hitam dan gelap. Segelap masa depan MU buat menangin gelar Premier League. Bro Toksi berniat, pokoknya gua harus jadi cowok jahat, tegaan, kasar sama cewek. Gak usah nolong orang lain. Kalau perlu bikin orang menderita biar gua seneng. Jalan dengan mindset itu, hidupnya malah makin hancur. Jadi gak punya teman, kerjaan, gak maju-maju, makin dijauhi wanita. Belum lagi, selalu dihantui perasaan berdosa. Gua nggak mau, lo saudara seperjuangan gua ngalamin nasib kayak Bro Toksi. Udah jahat, hidupnya malah hancur, apes kan? Jadi harus gimana nih bro? Sahabat Bro Toksi namanya Bro Satria bilang gini, jangan takut jadi cowok baik, dengan catatan baik hati yang cerdas dan tulus, bukan baik yang bego dan ada maunya. Kenapa? Karena baik yang cerdas dan tulus, itu bakal menyelamatkan lo dunia dan akhirat bro. Oke, biar lebih ilmiah, cek riset dari Harvard Business School tahun 2002 dari Williams et al. Yang menyebutkan kalau memberi bantuan dengan tulus, signifikan banget ningkatin level kebahagiaan dalam hidup lo. Di mata wanita, cowok yang baik tulus itu menarik, keren, terlihat suamiable banget. Udah dibuktikan juga dari studi Valentova et al. Tahun 2024 yang ternyata menyebutkan kalau kebaikan hati yang tulus adalah salah satu sifat paling menarik pria di mata wanita untuk dijadikan pasangan. Tapi kalau yang kelihatan baik ngarep, wah cewek jadi ilfil atau tertarik, aku cuma buat manfaatin. Oke, kita bedain dulu ya. Baik tulus sama baik ngarep. Habis itu gue bakal kasih tahu caranya jadi baik hati tanpa diperas dan dimanfaatin sama orang lain. Baik tulus yaitu istilahnya kindness. Lo ngelakuin kebaikan karena memang mau bantu orang tanpa mengharap balasan. Lo berbakti sama orang tua, bantu kuliah adik-adik, kasih sedekah ke pengemis, bantu temen yang sedang kesusahan. Itu niatnya ya murni buat bantu meringankan hidup mereka. Gak ngarep balasan. Kalau mereka ingat bagus. Tapi kalau udah dibantu tapi mereka nggak tahu diri, ya udah lo ikhlas kok. Kebaikan lo gak sia-sia, karena lo yakin Tuhan itu ada. Kebaikan yang lo lakukan akan menghasilkan karma baik yang menolong hidup lo dunia akhirat. Baik ngarep itu namanya simping. Traktir makan cewek di tempat mahal biar dia mau dipacarin. Kasih pujian ke orang buat menjilat. Kasih suap, sogokan, gratifikasi biar dapat jabatan. Kalau lo ngelakuin ini, lo pasti bakal mengharapkan balasan langsung. Dan lo pasti bakal hitung-hitungan, akhirnya jadi kecewa berat. Kalau niatnya pamrih, sebesar apapun timbal balik yang lo dapat, lo gak akan ngerasa puas bro. Malahan, lo akan ketemu terus sama orang-orang jahat yang gak tahu diri, yang akhirnya memeras dan menghisap darah lo sampai habis. Kayak mantan pacar Bro Toksi tadi. Terus gimana caranya biar bisa jadi orang baik tapi gak dimanfaatin? Paham yang namanya boundaries atau batasan sama self-love. Jangan sampai kebaikan yang lo lakuin merusak diri lo, malah bikin susah. Kalau mau bantu temen yang susah uang, pastikan lo punya uang yang cukup dulu buat diri lo. Jangan sampai lo gak punya duit, malah ngutang buat bantu temen. Atau gak punya duit, tapi ngutang buat beliin barang kesukaan gebetan lo. Itu konyol bro. Kalau gak punya duit ya bantu dalam hal lain. Bisa support emosi, moral, bahkan doa. Kalau badan lo lagi sakit, habis kerja berat, terus diminta bantu temen angkat-angkat barang, ya tolak dengan halus bro. Kalau lo lagi sibuk ngerjain tugas sekolah atau kantor, fokus ke situ dulu sebelum bantu orang lain. Jadi prioritaskan diri lo dan tugas-tugas yang penting buat lo. Habis itu, kalau ada lebih, baik itu uang, tenaga, dan waktu, bantulah. Jadi baik hatilah seikhlas-ikhlasnya. Kedua, baik hatilah untuk kebaikan. Jangan minjemin duit ke teman buat main judi online. Jangan malah memuji-muji kawan karena dia jago tawuran dan suka boros. Jangan bantuin teman buat korupsi. Jangan mau dijadikan keset dan diinjak-injak sama cewek gebetan lo. Berani menolak untuk hal buruk, itu juga bentuk kebaikan ke diri sendiri bro. Ketiga, ikhlas bro. Sadar, dunia itu gak adil. Sadar, banyak orang gak tahu diri di dunia ini. Ketulusan dan kebaikan lo mungkin akan diremehkan, gak diingat orang lain. Bahkan, lo mungkin akan ditikam dan ditusuk sama orang yang lo bantu dengan tulus. Tapi lo sadar, itu gak akan mencegah lo untuk menjadi pria yang baik hati. Lo ikhlas, karena kebaikan hati yang lo lakukan, itu memang bagian dari identitas diri lo. Lo bangga jadi orang yang bisa bermanfaat dan membawa kebahagiaan buat orang lain. Bentuk sejati dari sifat maskulin adalah kemampuan untuk menjaga dan melindungi, bukannya menghancurkan dan menyakiti. Gak ada pria maskulin sejati yang berhati jahat.
Gue percaya lo bisa jadi pria baik hati yang punya sifat maskulin sejati. Cek ebook yang udah gue tulis judulnya Mantra, yang akan membekali lo dengan berbagai mantra penguat diri untuk menghadapi dunia yang gila, kejam, dan tidak adil ini. Biar lo tetap waras, baik hati, dan selalu bisa jadi lebih baik lagi. Oh ya, bantu kasih pendapat lo di kolom komentar ya. Gimana menurut lo cara jadi pria baik hati tanpa harus menghancurkan diri sendiri? Salam Everyman, semangat bro.